Jadi kalau begitu bermasalah itu, ya. Jadi ceboknya begitu, lalu sholat dia. Ketika sholat, Allahu Akbar, Allahumma sampai merah, bismillah, Allah nggak terima. Ya, sebagai contoh misalnya banyak di antara kita ketika dalam perjalanan singgah kita di masjid untuk sholat, sebelum sholat kita masuk WC dulu, buang air kecil. Ketika buang air kecil itu, kita membersihkannya bukan dengan gayung, bukan dengan mengalirkan air, tapi kita basahkan di tangan kita, lalu kita pegang di situ, basahkan lagi, pegang di situ, basahkan lagi, pegang di situ. Pertanyaannya, apakah ada najis yang bisa dibersihkan dengan cara mengusap? Ada mengusap, ada membasuh. Membasuh itu apa? Ketika berwudu, ya, wajah dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh, artinya dialirkan air. Yang diusap mana? Kepala. Bagaimana mengusap tuh? Basahkan telapak tangan, disapukan di kepala, bukan ambil air. Jadi pertanyaannya, ada nggak najis yang bisa dibersihkan dengan diusap? Ambil air, basahkan, pegang situ, basahkan, pegang situ. Nggak ada. Yang namanya najis itu harus dialirkan air sampai hilang baunya, kalau ada warnanya, kalau seolah-olah ada rasanya. Jadi kalau begitu bermasalah itu, ya. Jadi ceboknya begitu, lalu sholat dia. Ketika sholat, Allahu Akbar, Allahumma sampai merah, bismillah, Allah nggak terima. Kenapa? Karena nggak bersih ketika beristinja. Jadi istinja ini penting. Kalau kita lihat dalam Bulughul Maram, masya Allah, panduan dari Rasulullah SAW ketika beliau buang air kecil, kami mendengar Rasulullah SAW itu mendehem-dehem selepas beliau buang air kecil, sebelum beliau mencuci. Kalau bahasa kita apa? Sebelum mencebok, ya. Jadi kita nggak mesti juga, cuman ada penekanan tuh, memastikan bahwasanya di situ sudah selesai. Begitu juga dalam Bulughul Maram itu disebutkan jempol dengan jari jari tengah itu dipegang di situ, disorong ke depan pelan-pelan, ya. Karena kadang-kadang masih ada tersisa satu tetes najis itu melekat pada pakaian, maka pakaian itu dikatakan pakaian kena najis. Dan syarat sah salat ada berapa? Syarat sah salat ada 5, ya. Yang pertama menghadap kiblat, menutup aurat setelah tiba waktunya, kemudian suci dari hadas dan suci dari najis. Ini enggak suci dari najis ini, berarti sholatnya bermasalah. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awaluz Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.